Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Kita bersyukur saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung Amsal pasal 31 dan penutup ayatnya dari ayat 10 sampai 31. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perjalanan panjang ziarah menikmati kitab Amsal yang sungguh sangat kaya, sangat dalam, penuh dengan inspirasi, pewahyuan yang membesarkan hati kami, menuntun, membimbing, menerangi, dan yang juga mengungkapkan siapa diri kami sejatinya. Terima kasih untuk semua hal yang dapat kami peroleh dan kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 31 ayat 10 sampai 31 merupakan ayat penutup dari seluruh rangkaian perjalanan Amsal. Nah, ayat ini itu berbentuk sajak yang sangat indah berupa pujian atas seorang istri cakap yang dikatakan lebih berharga daripada permata. Sajak ini terdiri dari 22 pasal dan di dalam bahasa Indonesia memang kurang kuat keunikannya. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya, ke-12 pasal ini ditulis dalam abjad yang berurutan sampai lengkap. Jadi kalau di dalam abjad Latin berarti A sampai Z. Tetapi dalam huruf Ibrani 22 huruf. Jadi A apa, B-nya apa, C-nya dan seterusnya. Jadi isinya sangat-sangat menggetarkan hati dengan lukisan yang kaya dengan makna. Bersyukur saudara-saudara kita memiliki perjanjian baru yang bisa melengkapi gambaran indah dari sajak itu dan sangat memperkaya kehidupan dan keindahan dari dalamnya. Dikatakan istri yang cakap lebih berharga daripada permata itu tinggal di rumah ibadah, jalan suci negeri berkat. Rumah itu didirikan di atas batu zaman dan jalan kesucian menuju ke negeri sorgawi. Rumah itu menghadap lautan kelimpahan anugerah yang tak terhingga luasnya. Karena rumah itu didirikan di atas batu zaman dan persegi pula bentuknya, maka matahari kebenaran senantiasa memancarkan sinarnya ke dalamnya dan melalui keempat jendelanya. Dan nama jendela itu adalah berdoa tiada berkeputusan. Bersukacita senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu dan janganlah padamkan roh itu. Rumah itu didirikan dengan segala perjanjian yang indah-indah yang terdapat di dalam Alkitab, dan batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri. Segala bilik rumah itu diterangi dengan terang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Rumah itu terhias indah dengan tiap-tiap karunia-karunia yang sempurna dari atas, yang menjadi hamba-hamba dalam rumah itu adalah kebajikan dan kemurahan. Kedua hamba itu sangat setia
senantiasa mengikuti wanita yang bernama lebih berharga daripada permata pada segala hari padanya. Adapun makanan sehat bagi rumah itu ialah roti hidup dan air hayat, serta buah anggur dari eskol, dan air susu, air madu, gandum, dan air anggur dari Kanaan. Sungguhlah mulutnya kenyang dengan segala perkara-perkara yang baik. Dalam taman sekeliling rumah itu tumbuhlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan bau harum yang berasal dari buah-buahan dan bunga-bungaan ini semerbak memenuhi suasana tempat. Nah, disinilah tempat kediaman wanita yang bernama lebih berharga daripada permata itu. Anda bayangkan dan Anda rasakan bagaimana gambaran yang begitu indah tentang wanita yang disebut lebih berharga daripada permata itu. Dan itu adalah lukisan dari Ibu Lemuel yang menceritakan tentang istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Nah, kalau dianalisa, maka kita akan menemukan titik-titik keindahan dalam ayat-ayat 10 sampai 31, pasal 31 ini. Di sana digambarkan dia seorang wanita yang baik, yang kebaikannya disebut sebagai rajin bekerja, senang bekerja dengan tangannya, pada ayat 13, 15, dan 19. Membuat rencana dengan bijak, dikatakan dia membeli sebuah ladang, artinya dia memikirkan masa depan. Berhati tulus, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, dalam ayat 25. Juga dikatakan bahwa ia seorang istri yang baik, berbuat kebaikan bagi suami sepanjang umurnya, ayat 12. Lalu tetap bisa dipercaya, hati suaminya percaya kepadanya, ayat yang ke-11. Membantu kesejahteraan suaminya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ia duduk bersama tua-tua negeri. Ayat 23 dan 24. Dia juga digambarkan sebagai seorang ibu yang baik. Kebaikannya digambarkan membuat pakaian bagi seluruh isi rumah. Seisi rumah berpakaian lengkap. Ayat 21. Memberi makan nasi seisi rumah, menyediakan makanan seisi rumah, ayat yang ke-15. Dan dia berbelanja dengan bijak. Dikatakan dari jauh dia mendatangkan makanannya, karena yang dari dekat kurang baik kualitasnya. Ayat 14 dan 18. Ayat-ayat itu juga menggambarkan permata pada diri wanita itu sebagai seorang yang baik kepada sesamanya, yaitu dalam bentuk suka menolong orang miskin. Dikatakan memberikan tangannya kepada orang miskin, ayat 20. Punya kepedulian, empati terhadap sang lian, dan suka membantu yang kekurangan. Ayat 20 mengatakan memberikan tangannya kepada yang tertindas dan ramah. Dikatakan pengajaran yang lemah lembut ada padanya. Ayat 31-26. Nilainya, gambaran dari semua kebaikan-kebaikan itu, nilainya lebih berharga daripada permata. Pujiannya, anak-anaknya bangun dan menyebut bahagia. Keunggulannya, tetapi kau
melebihi mereka semua. Dan rahasianya adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ketika pertama kali saya merenungkan ayat-ayat ini, sebenarnya saya agak emosi. Kenapa? Karena saya melihat ada ketidakadilan di sini. Ketidakadilannya di mana? Karena ukuran-ukuran yang disebut tadi itu terlalu sempurna bagi seorang manusia. Apalagi kalau hal itu diukurkan atau pengukurnya adalah pria. Bahwa citra kebaikan yang disebut-sebut itu adalah citra yang dibangun, yang dikehendaki pria. Ukuran kebaikan kaum pria. Maunya ngukur, tak mau diukur. Maunya ngatur, ogah diatur. Tetapi kemudian emosi saya turun ketika mengingat bahwa kata-kata ini adalah kata-kata Ibu Lemuel yang adalah seorang wanita. Artinya bahwa ia membuat ukuran-ukuran ideal bagi kaumnya sendiri. Jadi ia melukiskan keindahan untuk kaumnya yang adalah wanita. Jadi bukan tuntutan seorang pria yang begitu egois menuntut wanita harus begini atau begitu. Bukan berarti kemudian bahwa sang pria merasa bersorak, merasa gembira mendapatkan keuntungan tanpa ikut berkeringat, bukan. Tetapi oleh karena menghargai apa yang dipikirkan wanita pada dirinya untuk menjadi ideal, bagaimana mereka membangun citra diri yang lebih berharga daripada permata, lebih dari semuanya. Sampai di sini perjalanan kita menikmati, mengunjungi kitab Amsal dengan segala pepatah, petitik, kata-kata bijaknya. Kita akan berjumpa dengan kitab lainnya dan berziarah di sana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.